saya Pastor Octavianus Sitongkil Kapusin hendak membawakan renungan kepada kita yang dikutip dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, yang kuperbuat bagi sesama, kuperbuat bagi Tuhan. Pada akhir zaman, bagaimana kita akan diadili? Seorang penyair berkata, "Kita dinilai berdasarkan kemampuan kita untuk mencintai." Sementara Ibu Teresa dari Kalkuta, India berkata, "Pada saat akhir, kita tidak akan dihakimi berdasarkan seberapa banyak gelar yang kita miliki, atau seberapa banyak uang yang telah kita kumpulkan, atau seberapa banyak perkara besar yang telah kita lakukan. Kita justru akan dihakimi dengan, ketika aku lapar,
kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya rumah, kamu memberi aku tumpangan. Saudara-saudara, Injil hari ini, Senin Prapaskah pertama, berbicara tentang adegan pengadilan terakhir. Yesus memanggil semua bangsa di hadapannya, lalu membagi dua kelompok, yang satu di sebelah kanan dan yang satu kelompok lain di sebelah kiri. Kepada mereka yang di sebelah kanan dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sementara yang di sebelah kiri dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, tidak memberi minum. Seorang asing tidak memberi tumpangan. Ketika telanjang, tidak memberi pakaian. Ketika aku sakit dan di penjara, kamu tidak melawat. Mereka pun terhentak lalu berkata, bila manakah kami melihat engkau lapar, haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Tuhan menjawab tegas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Pembagian berdasarkan atas perbuatan atau sikap selama hidup, penilaian atas kepekaan dan kepedulian kepada sesama, terlebih kaum kecil atau yang hina dina. Saudara-saudara, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan kaum kecil, lemah, tersingkir, menderita, orang lapar, haus, orang asing, terpenjara. Dengan kata lain, kaum hina dina. Orang yang menaruh belas kasih, peduli kepada mereka-mereka yang hina dina itu disebut orang yang terberkati. Mereka ditempatkan di sebelah tidak menaruh hati, tidak peduli kepada orang kecil, miskin, terpinggir, berarti tidak menaruh hati atau tidak mau tahu akan Tuhan. Lewat perumpamaan adegan pengadilan itu, Yesus mau mengingatkan semua orang agar peduli, berlaku adil, berbelas kasih kepada orang kecil, menderita, terpinggirkan, miskin, pengungsi, kena bencana, dan sebagainya. Masa Prapaskah mengajak umat agar makin peka dan peduli kepada sesamanya. Dengan puasa, doa, bersedekah, kita diajak menaruh hati kepada sesama kita. Saudara-saudari terkasih, aksi puasa pembangunan atau APP merupakan tanda bahwa kita mau berbagi dan bersedia menolong sesama. Memberi bukan soal banyak dan jumlahnya, tetapi tanda hati bagi yang lain, khususnya bagi orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ini. Sungguh hidup sebagai orang beriman, adanya relasi dan kaitan hidup dengan sesama, teristimewa kaum kecil dan menderita. Tuhan hadir dalam ciptaannya, terutama citranya sendiri, yaitu sesama manusia. Bagaimana sikap kita kepada sesama selama ini? Mari berbela rasa. Pace bene, salam sejahtera, selamat memaknai